Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009, dan hari ini kita akan ngebahas kenapa helm ini disebut DJ Umar Speciale. Apalagi kalau bukan si ini nih, si kecil imut yang sangat mahal. Ini adalah sebuah Cardo Pektok Bolt. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas, sebenarnya bakal nge-review sih penggunaan gue terhadap si Cardo Pektok Bolt ini. Kebetulan Pektok Bolt ini udah gue pakai kurang lebih selama 2 tahun. Gue beli intercom ini tuh di bulan Februari 2019 dan sekarang sudah bulan Februari tahun 2021. Jadi selama 2 tahun itu kira-kira penggunaannya gimana sih? Apakah fitur-fiturnya bermanfaat? Apakah kekurangannya membuat gue ilfeel? Kita bakal bahas di video ini. Cuman yang pertama kita akan ngebahas adalah apa aja fitur yang ternyata ada di si Pektok Bolt ini dan sangat berguna bagi gua. Dan semua fitur-fitur ini gua ngambil referensinya dari si website resminya Cardo Pektok di cardosystem.com. Oke, kita langsung masuk aja ke fitur yang pertama. Dia ini memiliki yang namanya all connectivity. Jadi dia sangat mudah untuk connect dengan segala macam device yang memiliki Bluetooth. Mulai dari intercom beda merek, HP, dan GPS sekalipun, selama dia memiliki koneksi Bluetooth, intercom ini masih bisa connect. Dan juga intercom yang bisa connect dengan si Cardo Pektok ini bisa semua jenis. Mulai dari yang low end yang harganya cuma 100-200 ribu, sampai yang high end kayak Sena 50R yang harganya 5 jutaan, itu masih bisa connect dengan si Pektok ini. Jadi Pektok ini tuh nggak pilih-pilih teman, dan Pektok ini selalu menemani di saat kalian butuh. Anjay. Nah, fitur kedua yang gue suka ini ada yang namanya FM radio frekuensi yang cukup lebar. Dia di angka 76 sampai 108 MHz. Nah, kalian bisa cari deh tuh kira-kira channel radio kesukaan kalian di berapa MHz. Nanti tinggal kalian save, dan di dalam Pektok ini juga udah ada 6 slot kosong untuk mengisi stasiun-stasiun radio kesukaan kalian. Dan di fitur selanjutnya itu ada yang namanya firmware upgrade. Nah, untuk si Pektok ini, dia kan sebenarnya produknya udah cukup lama ya. Ini aja gue beli udah 2 tahun gitu. Dan selama pengembangan sampai saat ini, itu pasti ada upgrade di sektor internal atau di sektor sistemnya mereka. Nah, selama kalian punya Cardo Pektok ini, firmware dari device kalian tuh bisa di-upgrade. Kalian tinggal download firmware-nya, terus tinggal diinstal ke dalam Pektok kalian masing-masing. Maka Pektok kalian akan menjadi Pektok versi yang paling baru, karena sistemnya udah pakai sistem yang terbaru. Terus fitur selanjutnya yaitu adanya aplikasi yang bernama Cardo Connect. Nah, Cardo Connect ini adalah sebuah aplikasi yang bisa kalian download di HP kalian masing-masing, di mana aplikasi ini akan mengatur segala macam fungsi yang ada di dalam Pektok ini. Mulai dari fungsi intercom, FM radio, playback lagu, sampai ke setting dari si device ini. Itu semua ada di Cardo Connect. Selanjutnya kita bahas dari segi bodinya. Ini gue copot dulu. Agak susah ya. Nah, si Pektok ini memiliki desain yang tipis banget ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini lebih tipis daripada intercom pada umumnya. Namun emang agak kelihatan lebih tebal saat dia masuk ke casing yang ada di helmnya. Ini tipis dan ini hanya memiliki berat sekitar 57 gram aja. Which is ini enteng banget loh. Dan kalau ini nempel di helm kalian sebelah kiri, itu tidak akan membuat kepala kalian jadi miring ke sebelah kiri. Karena ini enteng banget, jadi kayak nggak pakai intercom aja gitu. Kepala kalian tuh bebas free, nggak ngerasa keberatan di sebelah kiri. Pokoknya ini intercom enak banget deh. Terus selanjutnya di dalam, ini juga ada yang namanya speaker kan. Nah, speakernya ini udah menggunakan speaker 40 mm. Dimana speaker 40 mm ini menghasilkan suara yang HD, anjir. Dan dia sudah memiliki apa ya istilahnya suara yang bagus banget. Speakernya ini speaker yang high quality punya, dan speakernya juga speaker yang premium meskipun belum yang JBL. Nanti gue jelasin. Nah, selanjutnya di intercom ini juga memiliki 2 mode. Ada yang namanya mode DMC dan mode Bluetooth. Nah, untuk mode DMC sendiri ini memiliki kepanjangan Dynamic Mesh Communication, di mana fitur ini hanya dimiliki oleh sesama Cardo. Kalau kalian memiliki Cardo, teman kalian memiliki Cardo, kalian berdua bisa connect dengan
fitur DMC. Itu bakal jauh lebih memudahkan dan bakal jauh lebih enak juga. Dan yang kedua ini ada fitur namanya Bluetooth Connection. Nah, kalau Bluetooth Connection ini kalian bisa connect ke segala macam merek intercom. Dan itu bisa up to 2 orang. Jadi kalian bertiga bisa ngegibahin orang di depan atau di belakang Anda. Nah, untuk koneksi dengan rider lain, ini juga cukup wow banget ya. Range jangkauan sinyalnya itu bisa sampai 1 mile atau dalam kilometer itu 1,6 kilometer. Dengan catatan di ruangan terbuka yang tidak ada halangan sama sekali. Kayak misalnya kalian lagi di lapangan terbuka gitu yang nggak ada halangan, itu 1 mile bisa sama-sama connect. Tapi kalau kalian lagi di jalanan, kalian lagi macet, itu kan antara rider 1 dan rider 2 bisa aja ketutupan mobil, bisa aja ketutupan tembok. Nah, kalau udah ada obstacle yang menutupi antara rider 1 dan rider 2, itu biasanya jaraknya jadi makin sempit. Yang tadinya 1 mile mungkin jadi setengah mile, atau yang tadinya 1,6 kilo jadi cuma sekilo gitu. Tapi ini cukup keren banget, bisa sampai 1 mile. Terus fitur selanjutnya yang gue suka, ya so pasti karena ini dipakai di luar helm, maka dia sudah memiliki rating waterproof. Meskipun di sini tidak dituliskan ya, dia udah IP berapa, tapi dia sudah waterproof. Dan ini udah terbukti juga selama 2 tahun gue pakai di Bogor, yang notabene-nya adalah kota hujan. Ini masih berfungsi dengan normal dan sangat masih bisa dipakai, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sekarang kita masuk ke fitur yang ada di internalnya. Dia yang pertama ini memiliki yang namanya Auto Volume Control. Nah, Auto Volume Control ini fungsinya buat apa sih? Auto Volume Control itu jatuhnya kayak gini loh. Kalau misalnya di luar helm kalian tuh lagi berisik, terus di dalam helm kalian lagi mendengarkan yang volumenya sedang-sedang. Nanti dia akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di luar helm kalian. Jadi kalau di luarnya berisik, kan takutnya suara musik kalian akan kalah dengan suara noise yang ada di luar. Secara otomatis Cardo akan menaikkan volume yang ada di speaker kalian. Jadi suara speaker akan sama levelnya dengan suara yang ada di luar. Itu keren banget. Yang kedua ini ada fitur yang namanya noise cancelling. Nah, noise cancellingnya ini emang juara banget deh, gue nggak bohong. Temen-temen gue juga pada ngakuin kok. Di saat kalian teleponan, di saat kalian lagi conversation intercom menggunakan Pektok ini, itu kalau kalian lagi diem, kalian nggak ngomong, meskipun motor kalian berisik, meskipun di luar lagi ada baku hantam, itu suaranya nggak akan masuk ke mikrofon kalian. Contoh, kayak waktu gue lagi ngobrol di telepon sama temen gue, di saat gue diem, itu temen gue sampai nanya-nanya gitu, halo, lu masih ada di sana? Halo, gitu. Itu karena yang dia dengerin di teleponnya dia itu cuman hening aja. Bahkan suara angin, suara knalpot gue tuh nggak masuk ke mikrofon. Itu saking bagusnya noise cancelling si Cardo Pektok ini. Terus fitur selanjutnya yang gue suka juga ada yang namanya voice command. Nah, si Pektok ini nggak mau kalah kayaknya sama iPhone. Dia punya yang namanya Hey Cardo. Jadi kalau kalian lagi make si Pektok ini ya, itu tangan kalian nggak perlu sibuk-sibuk untuk mencet-mencet yang ada di sini. Kalian tinggal ngomong aja, Hey Cardo, berapa baterainya sekarang? Hey Cardo, next song please. Hey Cardo, volumenya naikin. Hey Cardo, telepon si ini. Itu semua bisa dilakuin karena kehebatan dari si Cardo Pektok ini. Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada fitur namanya JBL. Nah, tadi gue udah bilang kan kalau speakernya ini 40 mm. Itu udah menghasilkan suara yang bagus banget. Sekarang di tahun 2019, kok sekarang sih? Kemarin di tahun 2019, Cardo ini berkolaborasi dengan JBL dan menghasilkan sebuah mahakarya di mana intercom sudah menggunakan speaker dari JBL. Gila nggak tuh? Itu suara ngebassnya pasti mantep, hasil suaranya racikan JBL tuh mantep, dan ini sebuah Cardo Pektok. Kolaborasi antara Cardo dan JBL yang keren banget. Untuk baterainya sendiri, ya ini emang tidak terlalu besar, tidak sebesar HP. Tapi dia memiliki baterai dengan kapasitas 850 mAh yang bisa bertahan dengan waktu talk time sekitar 13 jam dan waktu standby sekitar 1 minggu. Dan kalau kalian kehabisan baterai, kalian ingin ngecas, dia hanya butuh waktu 4 jam untuk ngecas dari 0% sampai 100%. Itu dia fitur-fitur segudang yang ada di Cardo Pektok ini. Dan kita langsung masuk aja ke review gue selama 2 tahun pemakaian si Cardo Pektok ini.
Nah, kira-kira dalam 2 tahun terakhir, apakah Pektok ini memberikan impresi yang bagus buat gue? Apakah dia menjadi yang sempurna buat gue? Ini akan gue kelompokkan menjadi 2 konklusi besar. Yang pertama adalah Pektok ini merupakan intercom yang hampir sempurna. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Bahkan gue kasih nilai dia 98,9%. Ya, gue bisa bilang kayak gitu ya karena tadi kita udah ngebahas segudang fiturnya, dan itu fitur yang sangat keren banget. Dan fitur yang kadang tidak didapatkan di intercom lain dengan harga yang affordable juga loh ya. Nah, untuk konklusi yang kedua ini, Cardo Pektok adalah salah satu intercom yang paling ribet sedunia. Gak bohong gue. Sekarang oke, kita nggak usah ngebahas konklusi yang pertama ya, karena tadi udah gue bahas di segala macam fiturnya. Sekarang kita bahas yang kedua aja. Ini kita turunin dulu. Nah, ini gue tunjukin ya ribetnya pakai si Cardo Pektok ini. Sekarang di depan kalian ini udah kelihatan Cardo Pektok ini cuman memiliki 4 tombol. Di depan 1, di atas 1, di bawah 1, dan di sini tempat nge-scrollnya juga ada pencetannya sebenarnya. Dan dari keempat tombol ini, mereka punya gesturnya masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Salah satu contohnya, kalau kalian mau nyalain intercom ini, kalian harus mencet 2 tombol ini. Tuh, dia bakal nyala. Ya kan? Nah, untuk matiinnya pun sama gitu. Kalian harus mencet 2 tombol ini. Nanti dia baru bakal mati. Itu buat nyala matiin aja harus mencet 2 tombol. Di saat yang lainnya cuma mencet 1 tombol doang. Ini udah ribet. Dan setiap tombolnya ini memiliki gesturnya masing-masing. Contohnya yang di depan. Ini bisa di tap sekali, ini bisa di tap 2 kali, ini bisa di tap 3 kali, ini bisa di tap di hold 1 detik, ini bisa di tap di hold 3 detik, ini bisa di tap di hold 5 detik. Dan mereka semua memiliki fiturnya masing-masing. Gila, ribet nggak tuh? Itu yang membuat gue harus beradaptasi dengan si Pektok Bolt ini kurang lebih 1-2 bulan. Tapi setelah gue beradaptasi dengan si Pektok Bolt ini, gue baru sadar ternyata semua PDKT itu berbuah manis. Gue bisa mengoptimalkan semua fungsi yang ada di Pektok ini, dan ternyata segudang fitur yang tadi kita omongin itu bisa kepake semua, dan ini gila banget. Ini salah satu intercom yang sangat gue rekomendasikan. Ya memang harganya sedikit mahal, tapi ini fiturnya sangat worth to buy banget. Jadi mungkin segitu aja review gue selama 2 tahun pemakaian si Pektok ini. Apakah menyenangkan? Yes, sangat menyenangkan. Apakah fiturnya sangat membantu? Yes, sangat membantu. Tapi kalian harus beradaptasi dulu dengan segala macam fitur yang ada di si Pektok ini. Ya, mungkin segitu aja video dari gua hari ini. Semoga kalian senang dengan videonya. Mungkin kalau kalian ingin beli Pektok, silahkan kalian kontak aja marketplace kesukaan kalian. Siapa tahu mereka jual. Cari yang udah Pektok Bolt JBL, itu lebih enak suaranya. Dan karena helm gue belum pakai speaker JBL, kalian jangan lupa subscribe ke channel gue, like video ini, komentar di bawah kira-kira kalian tim Pektok atau tim Sena. Anjay. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you semuanya yang udah nonton, and bye-bye. Ini orang anjing banget ya. Berisik motor lu tai.